Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.1 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Krisima Fitrihandayani, SSN. Konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya pendidikan sebagai pengajaran, pemberian ilmu yang berfaedah untuk membangun kecakapan hidup. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kemasyarakatan, memiliki kebaikan adab, membangun manusia yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, mampu bertahan dengan kemajuan zaman. Pembelajaran yang mendampingi kodrat alam dan kodrat zaman dari semua anak. Pendidikan yang membangun budi pekerti anak untuk memperkuat laku hidup siswa. Kesimpulan dari pemahaman pemikiran KHD bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa hidup tubuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Yang kedua, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan. Dan faedah bagi hidup tubuhnya anak-anak sangatlah besar. Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk, kemudian menjadi orang yang jahat. Kesimpulan berikutnya yaitu dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri, tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Setelah memahami konsep dasar pemikiran KHD dan kesimpulan-kesimpulan dari pemahaman pemikiran KHD, maka apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pemahaman dasar yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 diantaranya yaitu 1. Semua siswa bisa memahami materi hanya dari penjelasan guru semata. Yang kedua, semua siswa akan selalu aktif memperhatikan penjelasan yang kita berikan. Yang ketiga, metode ceramah merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat populer untuk dilaksanakan. Yang keempat, semua siswa memiliki latar belakang tujuan yang sama saat menuju ke sekolah. Yang kelima, pengembangan karakter siswa tidak harus dilakukan oleh guru karena itu sudah terbentuk dari awalnya. Setelah memahami konsep dasar pemikiran KHD dan mengenal apa tindakan yang tidak semestinya kita lakukan dari menyimpang dari pemahaman konsep dasar KHD, maka apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang saya sadari yaitu diantaranya
Menyadari bahwa metode ceramah bukan satu-satunya metode pembelajaran yang bisa dilakukan. Yang kedua, kita harus membangun keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, memandang siswa sebagai makhluk individu yang memiliki perbedaan karakteristik antara satu dan lainnya. Pembelajaran yang aktif kreatif untuk meningkatkan semangat belajar siswa yang sangat dibutuhkan. Guru perlu memberikan penguatan karakter yang berdasarkan sosiokulturnya masing-masing. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD, yaitu dengan membuat pembelajaran yang aktif kreatif sehingga semua siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, di mana dalam pembelajaran tersebut dimasukkan penguatan karakter yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat. Contoh penerapan kegiatan di sekolah, menyusun pembelajaran diskusi kelas secara berkelompok, di mana setiap kelompok diwajibkan membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint yang dibuat di Canva. Kemudian, setiap kelompok menyusun kegiatan pembelajaran dari persepsi kegiatan, presentasi, tanya jawab, dan membuat asesmen sendiri yang nantinya dikerjakan oleh semua peserta setelah selesai presentasi. Dengan membuat kesepakatan kelasnya, yaitu menghargai teman yang berbicara di depan kelas, harus berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, saling bekerja sama membangun kegiatan diskusi agar dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa dokumentasi contoh penerapan di sekolah, yaitu dengan adanya kegiatan pembelajaran aktif kreatif, di mana di situ ada salah satu siswa yang presentasi di depan, kemudian siswa aktif untuk bertanya jawab, dan yang terakhir siswa mengerjakan asesmen secara mandiri sebagai akhir dari kegiatan diskusi. Demikian penjelasan tugas koneksi antar materi modul 1.1 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh, dan perjalanan menuju kesuksesan akademis adalah sebuah proses yang memerlukan ketekunan dan dedikasi. Terima kasih.